Siapa sih predator puncak sejati di lautan? Mungkin Anda mikir, jawabannya udah jelas. Tapi, gimana kalau saya bilang, semua yang kita tahu selama ini mungkin keliru? Yuk kita bongkar bareng-bareng salah satu mitos terbesar di dunia kelautan. Coba deh, bayangkan sejenak. Kalau saya bilang pemburu paling seram di lautan, apa yang muncul di kepala Anda? Pasti sesuatu yang besar, ya kan? Dengan gigi setajam silet, yang meluncur diam-diam di kegelapan. Gambaran ini tuh udah ikonik banget, dan ada alasannya. Buat kebanyakan dari kita, jawabannya pasti hiu putih besar. Simbol kekuatan, predator penyendiri yang kayaknya nggak ada tandingannya di puncak rantai makanan. Hollywood aja udah bikin dia jadi bintang film. Tapi apa iya di dunia nyata ceritanya sesimpel itu? Atau jangan-jangan penguasa lautan yang sebenarnya itu sesuatu yang sama sekali beda. Dan perebutan tahta di puncak itu ternyata jauh lebih rumit dari sekedar adu gede-gedean. Jawabannya ternyata jauh lebih mengejutkan. Ini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal kecerdasan, kerjasama tim, dan bahkan misteri dari laut dalam yang sampai sekarang belum terpecahkan. Oke, siap? Mari kita bedah semuanya. Oke, sebelum kita hancurkan mitos-mitos yang ada, kita kenalan dulu sama para kandidat utama. Ini dia para raksasa yang reputasinya emang udah nggak diragukan lagi. Jadi, apa sih sebenarnya predator puncak itu? Gampangnya gini, mereka itu bos besar di ekosistem mereka. Nggak ada yang berani memangsa mereka secara alami. Dan peran mereka itu penting banget buat menjaga keseimbangan alam. Kalau mereka nggak ada, bisa kacau semua. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ini menarik banget. Bukan cuma soal kekuatan gigitan, di mana orca, menang telak, tapi coba lihat gaya berburunya. Di satu sisi ada hiu, pemburu penyendiri yang ngandelin insting. Di sisi lain ada orca, pemburu sosial yang pakai strategi kelompok. Ini bukan lagi soal otot lawan otot, tapi otak lawan insting. Tentu aja kita nggak bisa ngomongin predator puncak tanpa nyebut sang legenda, Megalodon. Namanya aja udah keren, artinya gigi besar. Coba bayangin, hiu sepanjang 20 meter. Dia ini cetak biru predator purba, standar emas buat penguasa lautan jutaan tahun yang lalu. Oke, kita udah ketemu para raksasa. Tapi, disinilah ceritanya mulai seru dan berbelok. Anggapan kalau hiu itu adalah raja yang tak terbantahkan, sekarang bakal kita uji. Ini pertanyaan penting nih. Kita tuh sering banget nganggap semua hiu ya predator puncak. Titik. Tapi beneran gitu? Apa semua hiu ada di kasta tertinggi? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Dan ini dia buktinya. Sebuah penelitian nemuin kalau hiu karang yang sering kita lihat di film dokumenter itu loh, ternyata bukan predator puncak. Peran mereka di terumbu karang itu setara sama ikan-ikan predator besar lainnya. Nah ini bukti nyata, kalau nggak semua hiu itu diciptakan setara di rantai makanan. Dan persaingan nggak berhenti di situ. Coba lihat ke Antartika. Di sana ada anjing laut macan tutul yang ganasnya minta ampun. Terus, di perairan yang lebih hangat ada buaya air asin, reptil terbesar di planet ini, yang benar-benar mendominasi wilayahnya. Dan ini fakta yang gila banget. Buaya air asin itu, saking teritorialnya, mereka bakal nyerang apapun yang masuk ke wilayahnya, termasuk hiu. Wow! Ini benar-benar ngebalikin semua anggapan kita soal siapa sih yang ada di puncak. Jadi jelas ya, kekuatan itu bukan segalanya. Sekarang kita masuk ke faktor penentu yang sebenarnya, otak di atas otot. Dan di sini ada satu kontestan yang benar-benar bersinar paling terang. Coba perhatikan bukti-buktinya. Orca itu satu-satunya predator alami hiu putih besar. Satu-satunya. Mereka nggak nyerang asal-asalan loh. Mereka pakai taktik yang presisi, kerjasama buat ngebalikin hiu, terus mereka ngincer hatinya yang kaya nutrisi. Dan efeknya dahsyat. Kehadiran sekawanan orca aja bisa bikin semua hiu putih di satu area kabur berbulan-bulan. Ini bukan lagi pertarungan, ini dominasi total. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya. Banyak ilmuwan setuju kalau harus ada satu penguasa, jawabannya adalah orca. Seperti yang dibilang satu sumber dengan sangat simpel, orca itu bukan cuma jauh lebih besar, mereka juga jauh lebih pintar. Udah selesai, kecerdasan itu kuncinya. Jadi orca pemenangnya kan? Kasus ditutup. Eits, tunggu dulu. Lautan itu selalu punya kejutan. Tepat pas kita ngerasa udah punya jawabannya, sebuah misteri baru muncul dari kedalaman. Selamat datang di zona senja atau zona mesopelagik. Ini adalah dunia yang gelap gulita dengan tekanan yang luar biasa besar, jauh-jauh di bawah permukaan. Jelas bukan tempat yang kita kira bakal jadi tempat nongkrongnya para predator raksasa. Tapi, para ilmuwan nemuin sesuatu yang aneh banget.
macam-macam predator besar, termasuk hiu putih, hiu macan, bahkan sampai ikan todak dan tuna sirip kuning, ternyata sering banget menyelam jauh ke zona gelap ini. Jauh banget dari habitat normal mereka. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Ngapain mereka repot-repot pergi ke bawah sana, ke dalam kegelapan yang berbahaya? Apa mereka lagi berburu sesuatu yang kita nggak tahu? Atau jangan-jangan mereka justru lagi sembunyi dari sesuatu? Atau ada alasan lain yang belum kita pahami sama sekali? Dan jawaban singkatnya adalah, kita nggak tahu. Beneran, saat ini para ilmuwan belum punya jawaban yang pasti. Misteri ini nunjukin betapa sedikitnya yang sebenarnya kita tahu tentang kehidupan para penguasa lautan ini. Semua penemuan ini, mulai dari hiu karang yang ternyata bukan puncak, dominasi total orka, sampai misteri penyelaman dalam ini, semuanya maksa kita buat mikir ulang. Apa sih artinya jadi predator puncak itu? Oke, jadi ini dia poin-poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, strategi itu lebih penting dari kekuatan mentah. Kecerdasan dan kerja tim bisa menang. Kedua, lokasi itu menentukan segalanya. Predator puncak di satu tempat bisa jadi mangsa di tempat lain. Dan yang ketiga yang paling penting, gelar predator puncak itu nggak ada yang permanen. Rantai makanan itu selalu bergerak, selalu berubah. Jadi, kesimpulannya, lautan itu nggak punya satu raja tunggal. Yang ada adalah sebuah jalinan kekuasaan yang super kompleks. Nah, ini bikin kita jadi mikir ya, kalau kita bisa salah kaprah soal hal sebesar ini, kira-kira asumsi mendasar apa lagi tentang alam yang mungkin perlu kita pertanyakan lagi?